sama yang diyakini oleh saudara-saudara Kristen. Tuhan mereka pernah dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Maria. Tuhan sembahan atau dewa sembahan saudara kita orang Hindu, Krishna, pernah dilahirkan oleh manusia bernama Devanaki. Sama. Tuhannya orang Yahudi pernah nggak dilahirkan oleh seorang wanita? Siapa nama wanita yang sudah pernah melahirkan Tuhannya Yahudi? Tak ada. Tuhannya umat Islam pernah nggak dilahirkan oleh seorang wanita? Siapa nama wanita yang pernah melahirkan Tuhannya umat Islam? Tak ada. Tapi kalau ditanya, Tuhannya orang Hindu pernah tidak dilahirkan oleh seorang wanita? Pernah. Siapa nama wanitanya? Devanaki. Tuhannya orang Kristen pernah nggak dilahirkan oleh wanita? Pernah. Siapa nama wanitanya? Maria. Sama tidak? Sama. Berarti kesamaan konsep Trinitas rujukannya adalah Trimurti. Naik level nanti bisa jadi Trisutrisno. Jadi jelas saudara-saudara ya, Nabi-nabi tidak pernah mengajarkan Tuhannya dilahirkan makhluknya. Nabi-nabi tidak pernah mengajarkan Tuhannya dibunuh manusia. Tapi kalau yang kita bahas ini, Tuhannya jadi manusia, Tuhannya dibunuh manusia. Persis. Jadi teman-teman, kalau kita membandingkan antara kisah mati karena sipilis, kontok. Buset. Nah, ini kalau tabiat penjajah itu begitu. Buset. Kok ada yang kayak begitu ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah berkah selalu. Amin. Lanjut. Mohon maaf. Kok ada? Ntar dulu Imrus, kok ada orang mabuk kayak gitu ya? Sakit hati dia kan. Astagfirullahaladzim. Sakit hati dia ya. Sakit hati dia. Kita hanya menjabarkan fakta. Ajaran Trinitas dimodifikasi dari ajaran Trimurti Hinduisme. Brahma dalam Hinduisme dimodifikasi menjadi Theos Bapa. Wisnu dimodifikasi menjadi Yesus anak Bapa. Dan Shiva dimodifikasi menjadi Roh Kudus sang burung merpati. Sama. Mau sakit hati keadaan kayak gitu. Riwayat atau kisah kelahiran Krishna itu mirip dengan sejarah kelahiran Yesus. Cerita tentang Krishna berkembang kemudian di dalam pengajaran bahasa Yunani. Sedangkan kalau kita melihat ya, apa yang ada di dalam cerita-cerita baik di Lukas maupun di Matius, jelas sekali Krishna lebih dulu ada kisahnya daripada kisah yang baru ditulis di dalam Bible. Sekarang kalau kisah yang diceritakan Lukas dan Matius ini benar berasal dari Yesus, mana buktinya? Atau penulis-penulis ini mengambil dari kisah-kisah tentang kelahiran Krishna, itu baru betul. Karena riwayatnya sama. Bible yang berkembang adalah Bible dalam bahasa Yunani, di mana kita tahu budaya Yunani sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu. Maka apa yang harus kita lakukan menyikapi ini? Saya ulang lagi. Kalau kita melihat apa yang terjadi kemudian di dalam kitabnya saudara kita, meninggalkan original teksnya, itu bisa jadi karena mereka ingin menghilangkan budaya-budaya Yunani yang ada di dalamnya, yang mempengaruhi kemudian
kepercayaan mereka yang berasas dan bersumber oleh pengaruh adanya budaya-budaya Hindu. Maka untuk menghilangkan itu, rasa-rasa Hinduisme, rasa-rasa Yunani kuno, rasa-rasa politeisme, rasa-rasa Helenisme dihilangkan dengan cara apa? Dengan menggantikan istilah-istilah Yunani yang syarat dengan budaya yang dipengaruhi oleh Hindu menjadi keislaman. Gitu. Jadi bukan tanpa alasan. Rasa-rasa Helenisme, rasa-rasa paganisme, rasa-rasa Hinduisme itu dihilangkan dengan menambalnya dengan istilah-istilah Al-Quran. Karena kalau tetap mempertahankan, maka cerita cemerlang yang membahas tentang kisah pengajaran Brahma, Krishna, Shiva, itu akan kita temukan sama persis dengan apa yang ada di Bible. Andai saja mereka tidak lihai mencari jalan untuk menghilangkan identitas mereka yang sebenarnya. Nah, itulah yang terjadi. Makanya kitab mereka sebisa mungkin mereka rubah menjadi Al-Quranul Karim. Kalau bisa, nama Allah itu nanti ditambah dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, maha kasih, maha perkasa, maha suci. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau sudah terdeteksi bahwa bahasa yang mereka gunakan tadinya adalah bahasa Yunani, panggilan-panggilan yang tadinya ada di dalamnya adalah panggilan-panggilan orang Yunani, konsep-konsep kepercayaan yang tadinya mereka anut adalah kepercayaan Hinduisme, penggalan-penggalan kata atau sabda atau tita di dalamnya itu adalah tita yang seirama dengan himne Platonisme, maka mereka akan menanggalkan itu semua dan masuk ke dalam ranah Al-Quranul Karim. Apa sebab? Karena mereka malu melihat keadaan yang sebenarnya. Makanya saya katakan mustahile, lembaga mereka ke depannya akan mengembalikan bahasa original mereka dalam bentuk Bible yang baru. Mustahile itu sama halnya mereka bunuh diri. Coba aja kalau berani. Kalau mereka berani menampilkan kemudian bahasa Yunani sebagai dasar pijakan kebaktian mereka di dalam mereka prosesi sembahyang, maka saya pastikan aromanya akan kehilangan. Maka hilanglah yang disebut Karasten Ortodoks yang ke-Islam-Islaman, hilanglah yang disebut Karisteng Mesianik yang ke Yahudi-Yahudian, hilanglah kemudian Kristen dan Katolik Nusantara yang ke Islam-Islaman. Jelas itu. Jadi memang mereka ini pintar, mereka ini cerdas, dan mereka ini cerdik. Untuk cerdik dalam hal menyamar-nyamarkan diri mereka yang sesungguhnya. Ah, itu. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Saudaraku, silakan. Surat aja itu Bang. Di situ anjing memang surat aja Tuhan itu kocok pelernya. Janganlah begitu Bang. Udah cukup itu. Jangan ditanggapi mereka begitu. Anjing memang Kristen banget. Iya. Ya, jangan ditanggapi Bang. Betul. Jangan terpancing. Betul. Udah. Sabar Bangku. Jadi mereka ini supaya laku, ya betul kata Bang Juma, harus dibungkus dengan istilah-istilah di dalam Al-Quran. Karena kalau ini datang ke Nusantara yang dibawa oleh penjajah ini, nggak dimodifikasi oleh LAI, hadiah dari Belanda ini, ya dia tidak akan laku di Republik ini. Kenapa? Karena kelihatan banget gitu loh.
Yunani dan Hinduismenya. Kelihatan banget himne Platonis Yunaninya gitu. Jadi makanya sampulnya diganti sama Nyumaya menjadi Alkitab, tadinya Biblos. Theosnya diganti menjadi, diterjemahin Allah, disalahgunakan. Apostolosnya diganti menjadi Rasul. Jadi di Islamkan sedikit lah supaya bisa dipakai nipu-nipu gitu loh. Kalau dia jual apa adanya ya orang kan berpikir apa lagi ini. Coba Anda teman-teman baca atau cari himne Platonis Yunani itu. Anda bisa sandingkan dengan Yohanes 1. Duluan himne Platonis Yunani ada yang dianut oleh paganisme itu dibanding dengan Yohanes 1. Itu mirip. Hanya ada kata yang dirubah. Kalau himne itu di sana berasal, kalau di Indonesia atau di terjemahan di Indonesia, kata berasalnya diganti menjadi adalah. Jadi di situ himne Platonis Yunani itu logos itu berasal dari Theos, logos itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau di LAI dirubah menjadi logos itu adalah Tuhan. Lebih parahnya lagi, Tuhan diganti menjadi Allah. Logos itu atau firman itu adalah Allah. Pintar kan LAI ini mau modifikasi. Duluan mana Bang Nyuma himne Platonis Yunani daripada Yohanes 1? Himne. Jauh. Jauh. Kok redaksinya sama ya? Ya, karena pada dasarnya itu tadi terjadi sinkretisme. Menikahkan, mengkawinkan, menggabungkan antara Yudaism dan paganism. Lahirlah agama mereka. Itu Bang Andi. Iyalah, kalau nggak dikawinkan. Tapi persoalannya adalah kenapa LAI ini gitu loh tidak mau menerjemahkan jujur, tidak mau menampilkan rasa-rasa Yunaninya di Indonesia ini. Kenapa rasa-rasa Yunaninya dihilangkan? Kenapa harus dibungkus dengan keislam-islaman? Ini mereka mau apa gitu loh? Apa yang ingin dia capai, Bang Juma? Kenapa dibungkus dengan istilah-istilah Islam? Tidak ada. Para nabi mengajarkan cium batu hitam bisa menghapus dosa. Justru ajaran Muhammad syirik. Apa sih ini? Panas. Panas kau. Peri, kau panas kau ya. Diam kau. Daripada membunuh anak orang menghapus dosa gimana sih kamu? Menumpahkan darah itu membunuh anak orang itu loh. Itu ajaran siapa? Allahu Akbar, Masya Allah. Gini Bang Andi, ada pertanyaan saya buat teman-teman semuanya di sini. Termasuk Santo, termasuk Adinda Natalia, Bang Bayu, anakku Imrus, Bang Dalbo, Bang Beni. Pertanyaan saya, kapankah kemudian penyembah bintang timur ini mulai merayakan Natal? Merayakan apa? Natal. Gatal. Oh, Natal. Gatal. 25 Desember. 5 Desember. Iya, kapan? Kapan? Pertanyaan saya kapan mulai? Tahu 25 Desember, tahu. Kapan mulai? Yesus, setelah Yesus, mamanya pernah ikut Natal atau gimana ini? Oh, awalnya Grunda. Ya, Harus belajar dulu. Jawabannya itu belajar dulu sejarah Natal. Kapan dimulainya? Gitu loh. Raya Natal. iya kapan mulai? Dimulai sejak di zaman para penyembah berhala itu, paganisme itu memperingati dewa matahari. Itu mulai dari sana. Iya, dari apa ya? Dari apa? Dimitras.
Dewa Mitras, Dewa Matahari. Iya, kapan? Kalau kapan itu berarti Senin, Selasa, Rabu, tahun sekian. Setiap hari Bang Juma, setiap hari dia. Ini mulai lucu ini. Turunkan. Enggak lah. Kan setannya menggoda setiap hari dia. Enggak. Ini Halo, udah. Ya, coba. Kasih perempuan dulu, kasih ibu-ibu dulu. Kalau ini data dari Oten sendiri nih. Bentar ya. Tapi bentar ya. Aduh, mana kamera? Ini data dari Oten sendiri. Siapa yang pertama kali menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal? Tampaknya tidak pernah ada ibadah khusus untuk kelahiran Kristus sampai perayaan itu diadakan di Gereja Timur atau Gereja Kristen Yunani pada tahun 220 TM itu apa ya? Setelah Masehi kah? Mana? Setelah Masehi ya, setelah Masehi. Iya, setelah Masehi. Ya, setelah Masehi. 220 tahun Masehi. Oh iya ya, tahun Masehi, setelah Masehi. Gereja Barat atau Latin mulai merayakan sekitar 1 abad kemudian. Oh, 1 abad kemudian baru mulai merayakan. Keduanya mengambil tanggal yang sama sekitar tahun 380 Masehi. Akan tetapi ada beberapa penulis yang menegaskan bahwa kelahiran Kristus ini sungguh-sungguh dirayakan di antara orang-orang Kristen mula-mula pada abad kedua. Ini penulis tapi yang bilang ya, bukan ahli sejarah berarti. Para ahli kronologi tidak sependapat dengan tahun yang pasti dari kelahiran Kristus. Tetapi sebagian besar pihak percaya jatuhnya tepat pada tahun 5 sebelum Masehi. 5 sebelum Masehi. Lah Yesusnya lahir kapan loh ya? Perayaan pertama dilakukan pada tanggal 6 Januari, tetapi menjelang akhir abad keempat diubah menjadi 25 Desember. Konon pohon Natal pertama-tama dipasang di Eropa pada abad ke-8 atau ke-9 dan ini diperkenalkan oleh seorang putri dari Jerman atau Hongaria. Sekian datanya. Apa itu? Yesus lahir 2 kali. 6 Januari sama 25 Desember. Iya, dari 6 Januari terus dirubah pada abad keempat. Gitu katanya. Jadi sebagian umat Kristen itu meyakini bahwa Natal adalah kristenisasi perayaan-perayaan pagan. Di situ memang benar Dewa Mitras. Dimulai pada tanggal 25 Desember. Terjadi pada abad keempat Masehi. Kurang lebih begitu. Sian ini orang. Jadi Natal itu hal baru. Di 4 Masehi, 2 Masehi, 4 Masehi lah mulai itu. Abad keempat. Abad keempat ya. Sebelum Yesus hadir, itu sudah ada. Ya memang lah. Iya, maksudku ini umat Kristen. Umat Kristen tadinya kan mereka mengaku sebagai pengikut Yesus. Nah, perintah atau semangat peringatan Natal itu kan kita tahu tidak ada dalam Bible. Ya. Tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan. Murid-muridnya Yesus pun tidak pernah diajarkan. Jadi sekelompok manusia kemudian muncul mengatasnamakan pengikut, mengatasnamakan murid. Yesus yang mengatakan Matius 8:20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini Natal adalah hal besar. Kapan Yesus mengajarkan itu? Kapan? Nggak pernah diajarkan, Bunda. Nggak pernah diajarkan. Nah, inilah tanda. Makanya Yesus mengatakan di Matius 24 itu nomor 4 sampai 5, waspadalah agar kalian tidak disesatkan oleh penyesat, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
Nah, ini yang harus diwaspadai, kata Yesus. Karena akan muncul banyak penyesat yang memakai nama Yesus. Nah, pertanyaannya muncul dengan adanya Natal, dengan adanya ini bla 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 dan semuanya itu, pernahkah kepada mereka muncul oknum atau manusia atau malaikat atau apalah yang datang kepada mereka membawa-bawa dan mengaku sebagai Yesus? Yang harusnya diwaspadai, tapi malah mereka mengikutin, gitu. Pernah nggak? Coba saya tanya Imbrus, Bang Sumas, kan dia selalu Natal. Enggak, saya kalau Natal jadi sinterklas saya. Belum. Makanya saya mau nungguin yang mana ini ya. Kapan mulainya, lanjut dulu nih. Saya lagi nyari bukunya nih. Halo Pak Pelas, selamat sore. Pelas, mau juga Natal? Pak Pelas, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kalau yang mengaku itu kan Paulus. Itu. Dia katakan apa dia mengaku? Bom kepanasan. 6 nomor saya dihubungi semuanya. Mengamuk dia. Dibilang sebagai penyembah dewa, mengamuk dia. Bom mengamuk, teman-teman. Berarti dia nonton kita. Amuk dia. Mereka memang ini apa ya? Datang-datang penuh emosi, bercampur baur sama watak penjajah, Lucifer di dalam jiwa mereka. Pengaruh babi, pengaruh guguk, semua berkumpul menjadi satu di dalam badan mereka. Jadi tidak ada jiwa-jiwa persaudaraan. Semua kebencian terhadap Islam, terutama kepada Nabi kita. Ini semua berkat siapa? Lucifer. Karena Lucifer itu menjanjikan kebahagiaan semua di dunia ini. Kagak ada tuh Lucifer menjanjikan orang menderita. Semua menjanjikan happy. Dunia, wanita, tahta, mabok-mabokan, party. Lucifer itu kerjaannya membuat orang party, happy di dunia ini. Nggak usah menyembah Tuhan yang benar. Cukup menyembah dalam roh. Sekali seminggu ke gereja. Makan apa adanya. Nikmati dunia ini. Itulah Lucifer. Hidup Lucifer. Mati. Jadi Lucifer itu menjanjikan kebahagiaan dunia ini. Tuh. Pandai Bang Handi. Menjanjikan yang enak-enak. Kata Bang Haji. Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Wa ikhwanuhum yamutunahum ya'iduhumus syaitan, kata Allah. Tapi Gurunda, kalau menurut Matius kan Yesus lahir dalam masa pemerintahan Raja Herodes. Yang disebut Herodes itu kan Herodes Agung yang memerintahkan tahun 37 sebelum Masehi atau 4 Masehi. 749 Romawi kan ditandai dengan bintang-bintang yang terlihat oleh orang-orang Majus itu kan dari timur kan itu ya. Itu ya bintang timur ya. Bintang timur. Gak bisa tidak. Gak bisa tidak, Om. Ini
Ini loh, ini penulis ini kurang membaca kali Yesaya ya. Yesaya itu udah menjelaskan bintang timur adalah Lucifer yang jatuh dari langit untuk membuat kerusakan di muka bumi. Yesaya kan lebih duluan ada tuh. Apa dia nggak membaca ya? Tiba-tiba di Wahyu dia beri gelar Yesus bintang timur. Ini salah prediksi penulis ini. Iya. Mestinya ini Wahyu ini sebelum mimpi itu pelajari dulu Yesaya sebelum memberi gelar Yesus bintang timur. Jadi yang tersiksa adalah oten-oten sekarang ini kalau diskusi sama kita akibat percaya mimpi. Kan ada pepatah bang. Ada pepatah. Busuk-busuknya itu pasti akan tercium. Gimana Bayu? Sebusuk-busuknya ini bangkai itu kalau ditutupin pasti akan tercium kan gitu. Dia lupa itu di saya. Penulisnya lupa itu. Ya, jangankan itu telah lahir dibilang belum. Parah emang itu parah. Telah lahir dibilang belum kok. Dibilang nubuatan. Ini telah lahir putra kok telah lahir sudah ada belum? Belum Pak. Loh itu telah lahir Pak. Aduh astagfirullah. Telah lahir belum. Aduh marah. Aduh. Fungsinya Lucifer merusak akal. Telah lahir dibilang telah lahir, tapi dibilang nubuatan padahal sudah lahir. Nah, kan Lucifer tuh merusak otak. Telah lahir putra. Kok ke Yesus Pak? Ini telah lahir. Enggak, itu nubuatan Pak. Loh Pak, telah lahir ini Pak, telah ada, udah diberikan Pak. Dulu Bang Juma pernah diskusi sama dokter Adi. Saya kan salah tuh. Dokter Adi kan dokter. Kalau saya ada ibu yang di rumah sakit mengatakan, Pak dokter telah lahir anak saya. Itu udah lahir apa gimana dok? Kata dokter Adi apa? Itu nubuatan, belum lahir dia, bohong itu ibu-ibu. Dokter kucluk. Dokter aja langsung mendadak kucluk ya kayak gitu ya. Terus Pak Andi dia marah-marah sama saya. Terus berarti yang lahir Raja Hizkia itu Raja Kekal, penasihat ajaib. Bisa nggak tahu, pokoknya yang telah lahir Pak. Bapak mau nuntut, dia kata gini, oh berarti Raja Hizkia itu Raja Damai, penasihat ajaib. Nggak tahu itu yang ditulis Bible Bapak kok. Yang poin di sini telah lahir Pak. Katanya gitu. Oh jadi Raja Hizkia anak yang kekal, itu derita Bapak bukan derita saya. Kalau Raja yang kekal ya berarti banyak tuan Bapak itu. Termasuk itu kan. Kalau dituliskan seperti itu, lo kok marah-marah ke saya Pak? Parah. Ngamuk dia, ngamuk. Ngamuk dia. Aduh parah ini. Bayangkan dah lahir dibilang belum. Ini semua ini Bang Joma, tau nggak sebabnya ini Bang Joma? Sebabnya ini gara-gara penjual ikan di lelong itu loh. Masa ikan ditanya umurnya? Parah. Manrasa gue. Ini orang ini kau ini mau datang beli ikan, kau sensus. Itu ikan yang kau jual itu jenis kelaminnya apa? Umurnya apa? Orang tuanya namanya siapa? Kau menjual ikan itu harus jelas dong. Kurang lebih begitulah ya parodinya teman-teman. Memang tersiksa mereka. Ya iyalah, mau kemana? Maju kena, mundur kena. Endingnya kalau sebenarnya dia jujur, kalau udah kena akalnya gitu ya. Ada yang sadar loh. Tapi kalau nggak sadar, Lucifer semakin menjadi-jadi ya. Kayak tadi mengeluarkan kata-kata kotor. Itu pelampiasannya. Jadi ada dua pelampiasan sama mereka ini. Pelampiasan negatif dan positif. Kalau tersentuh menjadi kembali mengeluarkan Lucifer dari badannya ya mereka kembali ke Islam. Tapi kalau Lucifer semakin memberontak ya keluar kata-kata kotor. Kata kotor-kotor itulah yang selama ini Lucifer yang menjejal masuk ke dalam badannya. Dikeluarkan kembali dengan kata-kata. Ya keluarlah binatang, keluarlah babi, keluarlah guguk.
Jadi kalau Oten marah-marah itu tidak sadar dengan sendirinya yang dia keluarkan semua yang pernah dia telan. Karena babi yang pernah dia makan itu tersep dalam dirinya, guguk yang pernah dia makan, apapun itu. Keluar dengan tidak sengaja, itu spontan, Lucifer berfungsi dalam dirinya. Kayak tadi kan. Gitu ya, aja sih. Mandek aja lo. Iya, lanjut teman-teman yang lain. Kita makan dulu, kita ini dulu. Kita rehat dulu sejenak. Silakan dilanjut. Onyengnya nggak ada kan? Lanjut. Bang Zuma. Iya, gimana, Dek? Bang Zuma mau makan itu kemanusiaannya yang makan ya, Bang Zuma ya? Iya, kemanusiaan mau makan. Kedagingannya yang lapar ya, Bang Zuma ya? Iya, betul. Ya, selamat makan Bang Zuma, kemanusiaannya yang makan Dek. ya. Iya. Kemanusiaannya yang makan. Lanjut. Para teman-teman kita ini. Coba host, lihat host yang mau naik host. Tunggu, kita cari satu persatu cotenya. Takut mereka ya. Padahal kalau Anda naik di sini, ketika Anda santung, sopan, Anda mendapatkan onde-onde. Mana lagi nih? Bang Dalbo, aku izin nutup YouTubeku bentar ya Bang ya. Silakan Dek. Ya, makasih banyak buat Bang Dalbo, buat guru-guruku di sini, Bang Zuma, Bang Bayu, Bang Imrus, Bang Asyidik, Bang Handi, Bang Beni. Di YouTube channel Natalia Riani, saya akhiri dulu video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman di YouTube maupun di TikTok. Insya Allah kita ketemu lagi di live-live selanjutnya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, salahin Bang Dalbo aja. Tapi kalau ada baiknya itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mampus kena lagi kamu. Salahin Peri lah. Karena masih menyembah firman dia. Dongengnya sudah selesai dari Bro Suma? Sudah. Betul, sudah. Dongengnya Kebetulan sudah. kami tadi Sudah. bahas Bible. Anda mengatakan dongeng, alhamdulillah. Sudah. Jadi Anda mengakui bahwa Bible itu adalah dongeng. Alhamdulillah. Pengakuan yang kejujuran yang luar Itu binasa. batu hitam bisa menghapus dosa. Kalian kan berakal. Kalau kalian berakal, nggak mungkin batu hitam dijadikan ira penghapus dosa. Ya kalau kalian nggak mabok, nggak mungkin lah darah manusia lu jadiin penghapus dosa. Nah gimana? Berakal menjadikan batu hitam bisa menghapus dosa. Baik. Aduh. Saya mau memberi pilihan. Pilihan Udah mana? menghujat ini Cium dulu, batu ini hitam baik sama saya ini. Kalau ini sekarang udah menghujat dia. Si Peri. Cium bara api. Saya himbau kepada teman-teman Muslim ya. Ini si Peri yang buka komal Muslim ya. Ini si Peri di blacklist supaya dia nggak punya teman diskusi. Kenapa? Karena di Kristen juga dia nggak punya teman. Saya himbau kepada seluruh saudara-saudaraku Muslim yang buka komal, yang namanya si Peri ini di blacklist. Karena apa? Dia nggak bisa diskusi dari dulu. Kita bahas topik apa, dia pindahin topik. Dulu lu baik sama gue, Per. Sekarang gue nggak anggap lagi lu teman. Lebih baik saja kalau lo punya ilmu, lu Sherlock, aku ke Manado. Kita debat terbuka. Mau di pasar kek, mau di mall kek. Gitu ya. Bener, kalau lu Sherlock, Fer, lu tahu nomor gua. Lu Sherlock, gua datang ke Manado. Gua datangin lu, bener. Kampung lu gua datangin. Kita diskusi di gereja lu. Gua pengen tes ilmu lu. Serius. Nggak usah lu pembenaran dibawa. Udah berapa kali kita menjelaskan bahwa Hajar Aswad itu tidak menghapus dosa. Udah berapa kali?
Itu hanya batu benda mati, nggak mungkin dia menghapus dosa. Tapi yang menghapus dosa itu karena niat kita mengikuti sunnah Nabi itu. Karena Nabi pernah melakukan itu. Sekali aja gitu loh. Itu juga bersifat sunnah, tidak wajib hukumnya. Itu udah sering kok diulang-ulang terus. Udah berapa beribu-ribu kali, mulai dari grup WA sampai di StreamYard sampai di Zoom. Kalau nggak salah Bang Juma itu 79.000 kali udah menjelaskan itu kepada si Peri ini. Ustaz Tata, Ustaz Wapi semua sudah menjelaskan. Diulang lagi kan. Kenapa? Karena sudah nggak punya lagi daya untuk diskusi. Tapi secara faktual, kalau tidak ada pembunuhan anak manusia di tiang salib, ditumpahkan darahnya, kamu dosamu nggak diampuni. Itu fakta. Itu iman mati oleh Kristen itu. Iman mati Kristen tidak bisa diganggu gugat. Harus ada pertumpahan darah anak manusia di tiang salib supaya ada Kristen dan terhapus dosanya. Itu fakta. Kalau Hajar Aswad itu nggak wajib hukumnya, sunnah, hanya Nabi pernah melakukannya. Jadi bukan Hajar Aswadnya yang menghapus dosa, tetapi niat kami mengikuti sunnah Nabi, itu aja. Hajar Aswad itu benda mati, nggak mungkin mau menghapus dosa. Jadi bedakan itu. Itu udah sering diulang-ulang, tapi masih dia nggak mau. Kenapa? Tujuannya ingin provokatif saja, nggak mau diskusi baik-baik. Makanya saya himbau kepada yang punya komal, saudaraku muslim, kalau mendengarkan orang ini diinjak aja lehernya, jangan dikasih naik. Jangan biarkan bernapas di muka bumi orang kayak gini. Karena nggak mau diskusi baik-baik. Kira-kira begitu. Semoga Bang Dalbo memaklumi saya. Lanjut. Siap. Udah ulang-ulang dijelas. Nah pula ya memang sulit kalau Allah sudah mengunci mati hati, ya sulit. Kalau dia tidak mau merubah, ya memang sulit, Prof. Andi. Nah Allah tidak akan mengubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau mengubah dirinya sendiri, kan gitu. Dan di mana kala dia tidak mau membuka hatinya, ya Allah Maha tahu. Udah mengunci mati hatinya gitu, kayak gitu tadi kan. Padahal dia nggak nyadar loh, di dalam Biblenya satu tadi tentang pembunuhan manusia ini dibunuh terus menghapus dosa kayak gitu kan. Biblenya juga terdapat bahwasanya tai sapi atau tai lembu itu menghapus dosa. Itu ada di Biblenya. Terus batu bara juga menghapus dosa. Terus tepung terigu juga di imamat itu penghapus dosa. Malah nggak sadar pula anak ini. Nah sekarang misal contoh nih ya, berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita itu termasuk juga untuk menghapus dosa. Lah bukan orang tua kita yang menghapus dosa. Yang menghapus dosa itu Allah, pencipta langit dan bumi. Ulangan. Tai sapi. Iya, tai lembu itu penghapus dosa. Tepung terigu juga Imamat 5 nomor 11 menghapus dosa. Batu bara di bibir itu penghapus dosa. Terus kematian manusia yang tidak bersalah ini penghapus dosa. Nah, tentang kematian pembunuhan. Aduh. Jadi begini Bang Santo, kalau di perjanjian lama kan tai sapi jadi penembus dosa. Kalau di perjanjian baru, darah manusia lah. Nah, jadi Yesusnya setara dengan tai sapi. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Apa coba itu? Baru Imamat 5 nomor 11 tepung terigu, coba baca itu tepung terigu penghapus dosa loh ya, kalau nggak salah Imamat 5 nomor 11. Terus Yesaya berapa itu batu bara 6 nomor 6. Iya kan. Kalau di hadits sayanya Umar bin Khattab kalau tidak melihat Nabi Muhammad mencium, dia tidak akan mencium karena tidak ada membawa mudarat batu itu. Kayak gitu ya, kayak tadi dijelaskan itu kan sunnah. Sunnah, arti sunnah apabila Anda mengerjakan mendapat pahala, dan apabila Anda tidak kerjakan tidak mendapat dosa. Kan begitu.
Tapi sulit teman-teman kita Kristen ini, saudara Kristen kita ini, waduh. Jadi ajar aswad itu bukan menghapus dosa, tapi niat kita melakukan bagaimana Nabi sunahnya. Dilaksanakan itu berpahala karena mengikuti sunnah Nabi, tidak dilaksanakan nggak apa-apa, hukumnya nggak wajib kok. Saya sendiri belum, saya tetap Islam kok. Kristen coba, ada nggak Kristen mengingkari pertumpahan darah anak manusia menebus dosa? Kalau ada Kristen mengingkari itu, dia bukan Kristen. Kan itu perbedaannya. Nah ini kalau dibawa-bawa terus ini nggak mau diskusi namanya. Tapi tadi sih dia bilang dongeng, ya udahlah, yang dibahas adalah Bible-nya, yang dibahas adalah dewa-dewa, dia bilang dongeng, ya artinya Bible kamu dongeng. Karena Bible kamu itu berbahasa Yunani. Ya identik dengan apa ya, pagan Yunani lah, namanya juga Yunani kok. Kau bilang dongeng ya berarti memang ya yang kau imani adalah dongeng. Supaya nggak kelihatan dongeng, ya digantilah istilah-istilah Islam supaya laku. Kan penipu ulung semua mereka ini. Termasuk si Peri ini adalah penipu ulung. Ya lo kalau lu laki-laki fair ya lu Sherlock aja, gue datang ke Manado kan ngina ketemu kita ngopi-ngopi. Tapi lu jangan coba-coba gue suguhin babi, gue tampol congor lu. Lu pikir gue takut ke Manado? Kampung Manado, kampung gue. Banyakan teman gue di Manado daripada lu. Gue telepon anak Malaya yang ngumpul 1.000 orang. Lu nggak tahu si Herdi? Si Herdi datangin anak buah gue di Manado. Enak aja lu, per. Anak kemarin sore lu. Nah, ini ada yang naik nih. Siapa namanya pula? 100. Pinjam dulu 100. 100. Pinjam dulu 100 bang. 100. Mana 100 itu? Mana kan bacanya? Oh, itu apa tuh? Membaca itu aja kan susah, apalagi membaca Bible. Jadi apa minus? Cuman 3-nya itu. Ya coba kau bacakan Bible bro, Yohanes 1 original teksnya. Kau bisa baca nggak original teksnya Yohanes 1? Coba baca. Enggak, itu kan ada huruf. Katanya bisa pembaca. Coba baca Yohanes 1 nomor 1 original teksnya bro. Kau bisa baca nggak? Nggak bisa original Indonesia bisa. Itu berarti kau buta huruf. Kok buta huruf? Ya original teksnya dong. Kok original teks yang menyatakan buta huruf kok original teks? Original teks itu Bible-mu coy. Iya, kenapa harus? Ya bisa baca nggak? Kau bisa baca nggak? Saya tanya dulu. Kau bisa baca nggak original teksnya? Original nggak bisa baca. Ya kenapa nggak bisa baca? Ya karena nggak tertarik aku pelajari original teks itu. Berarti kau tidak mencintai Bible-mu dong? Original teks. Original teks itu Bible nggak? Original teks itu Bible maksudnya gimana? Original teks itu Bible atau bukan? Bible apa maksudnya lagi Bible? Kucluk, nggak ngerti bahasa Indonesia. Enggak, ini zaman udah berbeda. Yang kau maksud Bible itu buku. Sementara kita sudah tidak konvensional. Ada yang pakai tablet, ada yang pakai HP. Gimana? Coba dulu. Bible dibilang buku, betul juga dia. Bang Handi juga nggak ngerti. Makanya kawanmu ini nggak Bible itu cerdas adalah Apa arti Bible? ini. Apa arti Bible? Apa arti Bible? Kau dulu lah, kau kalau mau belajar sama aku biar gua ajari. Saya belajar sama kau, ajari saya. Ya ajari saya apa arti Bible. Bible buku. Di mana mendapatkan ilmu Bible adalah buku? Referensinya mana? Referensi apa maksudnya? Nenekmu kiper, referensi nggak ngerti, mau mengajar. Iya. Mau ngajar apa? Referensi aja nggak ngerti. Tadi bahasa, enggak, kau tadi merujuk bahasa Yunani. Apa arti Bible? Apa arti Bible? Iya, kau kan merujuk bahasa Yunani ajari tadi. saya sekarang apa arti Bible? Gua ajari. Ajari saya sekarang apa arti Bible? Ajari saya. Arti Bible ajari saya. Berikut referensinya. Ayo, ajari saya apa arti Bible. Ayo guru, katanya mau mengajar. Apa arti Bible?
Jangan congor doang, harus ada referensi. Berdasarkan rupanya ini di-mute. Bible Aku adalah udah ngajarin tadi rupanya di mute. Aduh kacau ini. arti Bible Itu- apa? Iya itu kan etimologi kata dari Biblia. Padahal aku tadi udah jelaskan. Artinya nggak benar. apa? Kitab-kitab. Gimana Katanya sih? tadi buku dirubah lagi kitab-kitab. Kau berubah-berubah. Kitab-kitab yang dijadikan buku. Aku belum selesai. Kau mau diajarin Kitab-kitab ambil pulpenmu dijadiin dulu. buku. Ambil pulpenmu dulu. Catat. Tadi dibilang buku, sekarang kitab-kitab. Apa? Kesimpulannya apa arti Bible? Kesimpulan. Ya kumpulan buku dijadikan kitab itu Oke, Bible. kumpulan buku. Baik. Iya. Oke, Catat, buku catat, apa catat saja? dulu. Dengerin. Buku Nggak, apa catat saja? dulu. Yes. Jadi informasinya nggak terini. Ya nggak. udah, kumpulan buku-buku. Buku-buku apa saja yang dikumpulkan itu? Terdiri dari buku apa? Jawab. Kan katanya mau mengajar. Silakan. Buku-buku apa saja yang dikumpulkan? Kan kumpulan buku-buku tuh. Silakan jawab. Jawab. Buku-buku apa saja yang dikumpulkan? Berarti banyak buku dong, kumpulan buku-buku. Pertanyaannya, buku-buku apa saja yang dikumpulkan? Jawab. Iya jangan bertanya terus, catat dulu. Ya Dari kata, kamu. udah saya catat, udah nggak perlu. Sekarang Dari bahasa apa kumpulan tadi? buku-buku. Nggak dari bahasa apa diambil tadi? Kata dasarnya dari apa? Saya yang bertanya kan, kau yang mau mengajar, kamu pintar kan? Kumpulan buku-buku, Sekarang dari jawab. bahasa apa yang kau tangkap? Buku-buku apa saja yang dikumpulkan? Buku Sudah apa saja? kuajari. Sebutkan buku-buku apa saja. Enggak, tadi kan kau sudah kuajari. Dari bahasa apa Buku-buku apa diambil? saja yang dikumpulkan? Jawab. Dari bahasa apa diambil? Kau kan sudah kuajari tadi. Kamu kok bertanya sendiri, jawab sendiri. Saya yang bertanya dong. Iya, Bang, Buku-buku makanya kau apa kuajari saja nih. yang Kau dikumpulkan? kuajari. Kalau nggak mau jawab, saya turunin Kau nggak nih. tangkap. Kalau nggak bisa jawab, saya turunin. Kau nggak nangkap. Ah, Kan nggak bisa, kuajari, nggak kau- bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nah, si Kepas aja deh. Kepas, menurut teman kamu, Pas, Bible artinya kumpulan buku-buku. Nah, pertanyaan selanjutnya, buku-buku apa saja yang dikumpulkan? Kan gitu. Mau mengajar Itu kalau kenapa mau bisa nggak ada. dinaikkan sih? Kepas. Itu kenapa bisa dinaikkan? Orang bisa dinaikin. Dia kan mau mengajar, pinter dia. Saking pinternya dia nggak bisa baca original teks Bible-nya. Menurut dia, pertama jawabannya, apa itu arti Bible? Biblos, dia bilang buku. Terus diralat lagi, kumpulan buku-buku. Nah, saya tanya lagi dong, kalau kumpulan buku-buku artinya banyak buku yang dikumpulkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, buku-buku apa saja yang dikumpulkan sehingga menjadi buku? Satu buku, silakan. Buku-buku apa saja? Jadi kalau dia mengatakan begitu tadi, kumpulan dari buku-buku itu menjadi kitab suci, ya saya bukannya Pak Endi, saya nggak mau melewati batasan kewenangan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Tapi kau setuju nggak, bro? Intinya- Tapi kau setuju nggak, bro? Dia mengatakan kumpulan buku-buku. Kau setuju nggak? Kumpulan buku-buku apa dulu? Tunggu dulu Pak Endi. Dia sendiri Buku yang apa ngomong. dulu? Ini saya ulang Tadi ya. Enggak, tadi saya dengar dia ngomong kumpulan buku-buku, dan buku-buku itu nggak bisa dijelaskan dia referensi buku-buku apa aja kan gitu. Oh, berarti Bible artinya adalah ya kumpulan buku-buku. Buku-buku ini nggak jelas buku-buku apa gitu. Oh, kalau itu dia kan kurang paham itu Pak Endi. Dia kurang paham. Enggak, dia Walaupun guru kami tadi itu, seiman. guru dia. Dia Guru ngomong dia apanya guru. saya aja bingung. Dia bilang guru, dia mau mengajar. Jadi saya tanya dong, namanya juga saya murid kan. Apa arti Bible, Biblos? Dia bilang pertama buku. Terus dia jawab lagi, oh enggak, kumpulan buku-buku. Saya tanya lagi dong, buku-buku apa saja yang dikumpulkan? Mestinya kalau dia pintar dia jawab dong, oh buku ini loh yang dikumpulkan, buku ini dikumpulkan menjadi satu buku. Kalau dia pintar toh, namanya juga dia menjawab. Jadi siapa yang berpendapat, dia harus menjelaskan.
Itu loh Bang Kipas. Oke, Jadi menurut Anda, Pak Edi, kita kembali. jadi menurut Anda Iya. buku-buku apa saja Jadi gini, yang Pak Edi. buku-buku apa saja yang dikumpulkan menjadi buku-buku apa saja, Bro? Begini Pak Edi, kan tadi sudah saya jawab. Kita kembali kepada topik Yesus bukan firman, kan itu yang topiknya. Kok lari ke Kan sana ya? itu. Iya kan topiknya ini Yesus bukan firman, Bang Juma kan? Oh, mau kembali ke sini ya nggak apa-apa. Silakan kalau mau ke sini, silakan Anda sama Bang Santo. Jadi udah yang tadi, artinya tadi ini sok pinter mau mengajar, tapi ilmunya nggak ada. Mestinya kalau dia berilmu, gitu ya. Biblos adalah kumpulan buku-buku. Mestinya kalau dia sudah berpendapat Biblos adalah kumpulan buku-buku, mesti dia jelaskan dong buku-buku apa saja yang dikumpulkan. Ternyata dia nggak tahu juga, artinya dia hanya bunyi, tidak ada isinya. Kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman Kristen harus tahu kalau Biblos itu kumpulan buku-buku, harus Anda tahu buku-buku apa saja yang dikumpulkan. Malu Anda menjadi orang Kristen kalau Anda nggak tahu buku apa yang dikumpulkan, yang kau konsumsi sebagai landasan imanmu itu. Harus tahu sebagaimana umat Islam tahu isi Al-Quran itu jelas bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, kalamullah, Al-Quran itu. Nah kalau Bible itu kumpulan buku-buku, buku-buku apa saja yang dikumpulkan, itu iman Anda. Nah kalau ada orang Kristen hanya mengimani saja, dia nggak tahu sumber daripada yang dia imani itu, sumber daripada yang dia baca itu bersumber dari mana, kumpulan buku-buku apa saja. Saya mempertanyakan, Anda adalah Kristen yang awam, belum layak untuk menjadi pengajar. Belum Anda mengatakan dirinya mau mengajari kami di sini. Seandainya lu yang bertanya balik kepada saya buku-buku apa saja, saya bisa menjelaskan. Jadi alangkah naifnya kalau Muslim lebih tahu isi Biblemu dibanding Anda sendiri. Kalau Anda mau berubah pikiran, Pak Kepas mau membahas topik Yesus bukan firman, silakan. Ya silakan sama Pak Santo. Monggo, saya standby menikmati kopi campur minyak rem. Lanjut. Santa Maria Bunda Allah. Oke, Santa Maria Bunda Allah. Jadi sebelum bahas ke firman, sekarang definisi firman itu apa dulu, Pak? Definisi firman. Arti kata firman itu apa? Firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Definisi firman dulu. Sebelum ke firman itu adalah Allah, kan begitu. Firman, definisi firman itu apa? Firman itu misalnya, firman itu adalah rambut gitu loh. Firman itu adalah kain gitu loh. Itu poinnya. Jadi definisi firman itu apa? Coba ya Mas Bayu, coba kamu bicara, soalnya tadi kamu diam. Oke, mau menjawab atau bagaimana Mas Bayu? Silakan Mas Bayu. Tadi saya sempat dengar abang bilang Bunda Allah. Santa Maria Bunda Allah. Itu apa itu? Iya, Santa Maria Bunda Allah, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Kristus. Santa Maria Bunda Allah, kan ada itu. Nah, berarti Allah ini mempunyai bunda, mama gitu. Santa Maria Bunda Allah. Jadi Allah mempunyai mama. Gitu. Apalagi? Iya, ketika Yesus itu reinkarnasi ke bumi, turun ke bumi menggenapi firman. Karena apa yang tertulis yang dikatakan Yesus, aku menggenapi firman, bukan mengurangi, bukan menambah, tapi menggenapi firman. Ya, iya Pak. Definisi firman dulu apa? Firman adalah. Lanjut Pak Santo. Firman adalah apa yang dikatakan Allah menjadi firman. Nah, berarti firman itu seperti zaman raja-raja, apa yang dikatakan raja menjadi suatu aturan. Nah, ketika Allah berfirman, itu adalah Allah. Ah? Tunggu dulu. Firman itu kan perkataan. Oke. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berfirman, terus firman Tuhan itu adalah Allah. Begitu? Iyalah, firman itu Allah lah. Oh,
Oh, jadi di kala mana Tuhan berfirman misalnya jadilah terang. Terang itu Allah juga. Oh, bukan. Itu kan pernyataan. Jadilah terang. Firman menurut Yesus, saya tanya, Sus, firman gimana Sus? Yesus berkata firman keluar dari mulut Tuhan. minum apa dulu? Bandrek jahe dulu, Pak Santo minum air jahe dulu, soalnya suara baca. Ya saya tanya ke Yesus, Sus, firman itu apa Sus? Firman itu yang keluar dari mulut Allah, Nah, dikala Allah ini kata Yesus berfirman, jadilah terang, saya tanya ke Bapak, apakah terang itu Allah juga? Nah, gimana? Jadi Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Kata Yesus Matius 4, saya tanya ke Yesus itu ya, karena Yesus itu adalah Allah. Tunggu dulu sebelum Yesus ke Allah itu jangan dulu. Saya tanya ke Yesus. Sus, apa itu firman? Tuh. Yesus kata di Pak Santo. Pak Santo. Kan ini pas iya dengan Pak Santo. Ini kan topiknya iya, topiknya kan Yesus bukan firman. Apa yang saya sampaikan dengan Bang Juma, Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2:5 sampai 11. Tapi apa yang disalahkan Bang Juma? Wah, itu kan dari Paulus, Rasul Paulus. Masa kamu ini lah. Nanti ditanya lagi. Wah, ini kan nggak asli. Ini itu bukan, kembali Pak, lagi. Kan akan menjurus ke situ, tapi kan pelan-pelan dulu, dari dasar dulu toh. Apa arti firman? Firman kan dasarnya udah gini, Pak Santo. Firman apanya gini? Dasarnya udah apa? Hanya saja kan gini, hanya kita kan gini. Topiknya saya lihat seolah-olah Yesus itu manusia, Yesus itu Tuhan. Gitu loh. Ini topik yang saya baca. Oke, berarti udah mental firman ya. Oke, berarti jelas firman itu perkataan yang keluar dari mulut Tuhannya Yesus. Seperti saya tanya ke Yesus kan, Sus, apa arti firman Sus? Firman itu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 nomor 4 itu kata Yesus. Nah, jadi bila mana Tuhan misalnya Tuhannya Yesus berfirman, jadilah terang. Terang itu bukanlah Tuhan. Karena sifat Tuhan itu kan berfirman. Dikala mana firman yang keluar dari mulut Tuhan, ya toh, berarti dia sudah berdiri sendiri. Dia itu bukanlah Pak Santo, Pak Santo, apakah Pak Santo Kristen atau Islam? Saya pengajar Pak Santo Kristen atau Islam? Saya pengajar para pendeta-pendeta gitu loh. Kan iya, agama Bapak apa? Kemana-mana lah. Kita kan berbicara firman lah dulu, kan begitu. Perkataan toh. Maksudnya supaya jelas. Tunggu, misalnya contoh gini. Kalau Bapak mengatakan firman atau perkataan itu adalah Tuhan itu sendiri, dikala mana perkataan itu keluar dari mulut Tuhan, misalnya, jadilah monyet. Apakah monyet itu Tuhan itu sendiri atau bukan, Pak? Saya tanya. Enggak ke situ larinya Pak Santo. Nah, ini kan. Nah, di sini makanya mohon maaf ya Pak Santo. Ya. Kalian ini masih mencari Tuhan, kalau kami udah tahu Tuhan kami Yesus. Gitu kalau loh. Di dalam Al-Qur'an sebentar, Pak. Kalau di dalam Al-Qur'an enggak, Tuhan itu ada. Siapa bilang kami mencari Tuhan? Tidak. Sekarang ditanya di dalam kepada umat Islam. Saya tanya Pak Santo, di mana Allah SWT? Kalau Yesus kan di sorga. Karena bagaimana kita mau masuk sorga orang yang nggak ada di sorga? Nah, Yesus ada di sorga nih. Berarti kan dia menjanjikan umatnya masuk sorga karena dia ada di sorga. Pertanyaannya, Allah SWT di mana sekarang? Itu saya tanya Pak Santo. Kalau bertanya tentang Islam, kita harus jawab lewat data yang ada di dalam Quran ya. Allah itu bersemayam di atas arsy. Oke? Jelas? Itu Allah itu ada. Nah, sekarang bersemayam ini kita tidak bisa mentafsirkan atau membayangkan bagaimana Tuhan itu bersemayam, karena Allah itu tidak menyerupai makhluk. Tetapi poinnya Allah itu ada ya, itu jelas ada di dalam Al-Quran. Oke? Nah, sekarang saya tanya nih, kalau kan sudah tidak membahas firman, sekarang Bapak kami dalam surga. Sekarang saya tanya, Bapak ini kan Tuhan nih, lebih besar surga atau Bapak? Lebih besar surga atau Bapak? Karena Bapak kami... Bapak lah. Loh. Bapak lah. Loh,
Bapak berarti Bapak, dia yang menciptakan dia yang menciptakan surga dan neraka. Bapak lah dia yang menciptakan surga dan neraka. Ya, kalau Bapak lebih besar berarti Bapak kami di luar surga. Tapi Bapak kami dalam surga. Sekarang saya tanya, besar surga atau Bapak? Iya, begini Pak Santo. Ini gini, gini loh Pak Santo. Pemikiran Pak Santo jangan diputar-putar gini. Seseorang membangun rumah, kan dia yang berkuasa atas rumah itu. Artinya Yesus itu di surga, dia yang menciptakan surga, ya dia yang berkuasa atas surga itu. Sama seperti kita membangun rumah. Apakah kita lebih besar dari rumah itu? Ya, otomatis rumah itu yang paling besar kalau secara fisik. Tapi kalau secara menguasain, ya kita yang menguasain. Iya. Sebelum saya tanya data di mana Yesus menciptakan langit dan bumi, sekarang poinnya gini. Di kala mana Bapak berada di dalam rumah, yang lebih besar rumah atau Bapak? Pak Kepas. Iya Bapak lah, kan dia Tuhan, dia menciptakan surga dan neraka. Pak Kepas ini, Pak Kepas ada di dalam rumah. Lebih besar rumahnya Pak Kepas atau Pak Kepas sendiri yang lebih besar? Ya kalau secara fisik ya rumah kita lah yang lebih besar, kan kita mau tempat tinggal. Berarti yang lebih besar Pak, yang lebih besar surga daripada Bapak ya? Bukan ke situ konotasinya Pak Santo, Pak Santo. Oh, tapi kan tertulis Bapak kami dalam surga. Sebenarnya harus tertulis Bapak kami di luar surga gitu loh. Kan begitu. Tapi makanya kan dunia jagat raya ini diciptakan Yesus, ya baik itu surga dan neraka, agar kalian mengetahui siapa Tuhan itu. Kemarin kan saya ikutin nih, mohon maaf. Begini Pak Santo, Yesus, tunggu dulu, Yesus disunat, Yesus sujud, Yesus dibaptis. Nah pertanyaannya, kenapa kalian nggak mau dibaptis? Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yesus di apanya? Dibaptis. Nah, terus kenapa dengan baptisan? Emang kami bukan pengikut Yesus. Jadi gini Pak Hendy, Yesus itu ada Kristen. Ketika Yesus itu datang ke Yerusalem, ke Bethlehem, ke Yudea, ya ke Nazaret, itu belum ada agama Kristen. Jadi artinya, oke, kita ikutin bahwa Yesus itu nabi. Oke, Isa itu disunat. Isa disunat, Isa puasa, Isa sujud. Nah, Isa dibaptis. Nah, kenapa kalian nggak mau dibaptis? Kami bukan pengikut Kudus. Nabi Isa untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia. Iya, terus pakai pas saya tanya nih, emang Yesus dibaptis? Siapa yang baptis Yesus? Yohanes. Oh, jadi di Sungai Yordan. Yohanes membaptis Tuhan. Definisi baptis. Iya, keilahiannya kan di sorga. Tunggu, definisi baptis apa arti baptis? Nah, ini lagi saya terangkan lagi. Ya, makanya kan jadi begini, ganti-ganti orangnya di dalam komal. Memang bolak-balik kita jelaskan apa gunanya baptis, tujuan baptis itu apa. Arti baptis adalah apa coba? Oke. Ya udah, Pak Santo mute dulu 5 menit. Buka Google, baca dulu, baru nanti berbicara. Masalahnya saya bolak-balik menjelaskan baptis ini. Kau jawablah pertanyaannya. Apa arti baptis? Apa arti baptis? Definisi baptis apa gitu loh? Baptis. Udah Pak Endi aja menjelaskan yang seperti yang saya jelaskan kemarin gitu loh Pak Endi. Enggak, lu jawablah. Definisi baptis apa? Lu jawablah lu. Pas gimana sih lu? Kita di Inspirasi Kehidupan sudah sering bicara tentang baptis. Enggak, belum pernah lu menjelaskan definisi baptis apa? Belum pernah. Jangan bohong Pak Hendy, bohong itu dosa. Ya udah, jelasin lah itu Pak Santo menjawab. Tanya lagi Bang Santo, tanya lagi apa itu? Udah Pak Santo, tolong di mute 5 menit, buka Google, terus baru masuk lagi. Oke. Baca apa gunanya baptis. Anda saya tanya apa arti baptis, Pak? Anda selama ini dibaptis nggak tahu arti baptis itu apa? Kok Anda tanya ke saya?
Jadi baptis itu meninggalkan gaya hidup lama menjadi gaya hidup baru, meninggalkan cara-cara gaya hidup lama yang penuh dengan dosa, bertobat, dan dibasuh dia, dicelupkan dia 3 kali, ya, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi dia harus mengikuti Tuhan Yesus. Tunggu, berdosa apa tadi? Berdosa baru pertobatan. Oke. Jadi di sini Yesus berdosa. Jadi dia melakukan bukan, Yesus adalah simbol mengajarkan kepada kami, ya, aku setelah datang. Artinya Yesus itu bukan berdosa, Yesus nggak punya salah, orang dia Yahweh Elohim. Loh, sekarang saya tanya, yang baptis Yesus siapa? Yohanes katanya. Berarti Yesus ini dahulunya Tuhanmu ini Tuhan katanya. Berarti Tuhan ini pembuat dosa sebelumnya. Enggak lah, dia nggak punya dosa, dia hanya memberikan contoh kepada umat manusia agar kedatangan dia tidak sia-sia. Di mana tertulis contoh di situ, coba? Di mana tertulis contoh? Waktu Yohanes membaptis Yesus, data tunjukkan, saya kasih contoh. Mana datanya gitu loh? Ada nggak di dalam Bible Anda? Ini contoh ya, Tuhan dibaptis gitu loh. Mana datanya itu tertulis? Coba tolong tunjukkan. Gitu dong kalau kita. Ya memang nggak ada di situ. Tapi kan kita seorang yang bijaksana, yang berhikmat, harus paham apa artinya baptis itu. Kan sudah dijelaskan tadi baptis. Tuhan ini pernah berdosa, Tuhan ini. Ya toh, baru habis dia berdosanya Tuhan ini baru dibaptislah oleh Yohanes, kan begitu? Yesus itu suci, tidak punya dosa. Karena dia Yahweh Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Kalau suci, kenapa dia dibaptis oleh Yohanes? Ini saya luruskan dulu ya. Baptis itu berasal dari kata baptiso. Artinya dicelupkan, membenamkan ke air. Intinya adalah pertobat. Dengerin dulu, pertobatan dari dosa. Itu arti baptis. Artinya kalau Yesus dibaptis, artinya Yesus bertobat dari dosa-dosanya. Kan gitu ya Bang Santo ya? Lanjut. Ya. Itu loh. Lanjut. Wendy. Bisa aja kalian dia memutar-mutar kata-kata itu. Nah memang begitu arti baptis, tujuan baptis gimana sih lo? Enggak, kayak ular apa menghasut siapa, si Adam? Kok ular lagi? Ular kenapa baptis ular? Itu artinya adalah orang mengakui dosa-dosanya. Izin bentar Bang Andi. Ya silakan Ibu Natali. Pakai pas. Emangnya Natalia, kau nama berubah. Natalia, kau jangan nyanyi. Suaranya nggak enak. Pak Hendy. Pakai pas. Berarti Yesus itu dibaptis Yohanes kan ya. Nah itu baptisannya Yohanes emangnya buat apa? Kan tadi Pak Hendy udah ngomong tadi Pak Hendy udah dijelaskan. Bener berarti ya. Baptisan Yohanes berarti buat orang yang bertobat ya. Nah di situ Yesus dibaptis Yohanes, iya kan? Berarti Yesus bertobat bener. Kayak yang Bang Handi bilang tadi benar. Bukan, dia mensimbolkan beginilah kalau kamu mau mengikut aku baptis. Karena apa? Karena kalau kamu tidak dibaptis, kamu belum benar-benar bertobat. Artinya di situ meninggalkan gaya-gaya hidup lama, itu kalau saya, hidup baru. Ya kan? Itu kalau saya